그게 너다워. 그래도 stay with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda Ibu semuanya, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel 2010. Langkah-langkah pertama, silahkan Ananda buka Microsoft Excel 2010-nya. Setelah terbuka, kemudian silahkan ketikkan data berikut, tabel berikut. Sebelum Ibu memulai pengisian datanya, fungsi VLOOKUP itu dia mengambil data dari tabel yang bersifat vertikal, sedangkan HLOOKUP itu dia mengambil data secara horizontal. Jadi sekarang untuk yang gaji ini silakan Anda gabungkan dengan cara di blok sel yang akan kita gabungkan, kemudian klik merge dan center ini. Kemudian untuk nomor silakan lakukan hal yang sama, golongan. Ini agar supaya bentuk tabel kita ini lebih bagus, lebih bersih. Lakukan hal sama selanjutnya. Kemudian ketikkan nomor. Cara mudah untuk membuat nomor, silakan di blok antara nomor 1 dengan nomor 2, kemudian letakkan kursor di bagian kanan bawah. Oke, silakan tarik ke bawah sampai nomor yang kita butuhkan. Kemudian silahkan di blok semua tabelnya. Kemudian kita ambil bottom, jenis bordernya, kita ambil yang all borders ini. Setelah terbentuk tabel seperti ini, kemudian gabungkan antara sel B11 sampai dengan C11. Kita gabungkan, kemudian tulis total. Kita hilangkan yang sel di sini, no border, kemudian ambil right, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan lagi tabel yang akan menjadi HLOOKUP maupun VLOOKUP-nya.
Untuk kita punya data yang sama, silahkan letakkan kursor di kanan bawahnya, kemudian drag aja ke bawah, tarik. Dan kita bentuk tabelnya lagi dengan pilih all border. Kemudian kita tabel gaji ini merupakan tabel yang akan menjadi VLOOKUP-nya. Sekarang kita buat yang untuk yang HLOOKUP-nya. Ini merupakan dari golongan. Dan kita lakukan hal yang sama, ambil all border, lalu center. Jadi setelah kita selesai membuat tabelnya, jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah berapa gaji pokoknya, berapa tunjangannya, berapa transportasinya, kemudian total gaji sampai ke gaji bersih. Tidak mungkin kita mencarinya secara manual. Kita menggunakan Excel ini sebenarnya agar pekerjaan kita dalam menghitung ini menjadi lebih mudah. Jadi kita lihat dulu gaji pokok. Gaji pokok di sini terlihat dari golongan ada 1C. 1C di sini kita lihat ada 1 juta. Jadi biar diambil secara rumus, sekarang kita gunakan formula agar lebih mudahnya. Ketikkan sama dengan VLOOKUP. Kenapa dia V? Karena vertikal, dia ambilnya per kolom gini, secara vertikal. Kolom per kolom, bukan secara mendatar, bukan per barisnya, per kolom diambil. Jadi kita ketikkan rumusnya VLOOKUP, kita buka kurung, kemudian silahkan klik tabel golongan yang akan kita salin dari tabel gaji ini. Kita klik, golongan ini terletak di kolom B6. Kemudian sesuai dengan rumus yang ada di sini, dia menggunakan pembatasnya pakai koma. Ada juga nanti sebagian Microsoft Excel yang menggunakan titik koma. Sedangkan untuk Microsoft Excel ini dia menggunakan tanda pembatas koma. Kemudian setelah kita ketikkan tanda dolar. Kemudian kita lihat di sini. Tabel golongan ini dimulai dari apa? Dari B15. Kita klik B sini. B, kita pisahkan tanda dolar, kita ambil 15. Nampak ini ditandai sama ini. Kemudian kita kasih tanda titik 2 sampai nanti tabelnya kemana, kasih tanda dolar lagi, kemudian sampai dia sel ini. Kita klik E, dan kita klik dolar, dan kita klik 17 karena dia terletak di E17. 17. Sudah nampak ini sudah di bloknya. Kemudian kita kasih koma kembali, kita ambil angka 2. Kenapa angka 2? Karena dia yang akan kita gaji pokok yang kita ambil itu terletak di kolom kedua, di kolom ini. Kolom pertama merupakan golongan, kita ambil di kolom keduanya, koma dengan 0. Tutup kurung, silahkan di enter. Jadi nampak di sini sesuai kan antara sini dengan tabel gaji ini 1C 1 juta. Kemudian silahkan ditarik aja, letakkan kursor di kanan bawah, kemudian ditarik sampai di sini terlihat penyalinan dari sebelah. Sekarang kita mau hitung tunjangan lagi. Untuk hal yang sama silahkan ketikkan VLOOKUP, buka kurung, tabel golongan kembali, koma, tanda dolarnya dari tadi nomor B 15.2 sampai E 17. Kita pakai koma, kemudian ambil 3 lagi, 0,0 karena dia terletak di kolom ketiga. Sekarang tutup kurung, enter.
Kemudian lakukan hal yang sama, drag ke bawah. Kemudian lakukan hal yang sama untuk di tabel transportasinya. Ambil 4 lagi. Dan drag sampai ke bawah. Jadi sekarang sudah kita dapatkan isi dari gaji pokok, tunjangan maupun transportasi. Setelah itu, untuk mencari total gaji kita gunakan rumus sama dengan sum buka kurung. Sekarang klik dari mana mau akan kita jumlahkan semuanya. Dari gaji pokok sampai ke transportasi. Tutup kurung, enter. Dan silahkan di drag. Sudah kita dapatkan hasilnya. Jadi untuk tabel pajak ini kita menggunakan tabel pajak ini. Jadi rumusnya H lookup karena dia mengambil secara horizontal ke kanan, dia bukan ke bawah. Jadi yang akan kita klik di sini silakan sama dengan buka kurung H lookup buka kurung tanda golongan, kemudian koma, tanda dolar kembali. Jadi tabel ini terletak di G14, G dolar titik 2 sampai dengan ke I16, tanda dolar I16, 16 apa 15? 15. Oke, koma 2, koma 0. Karena 2, kenapa 2? Karena dia mau ambil baris kedua ini. Jadi biar agar hasilnya itu kita dapatkan langsung kita kalikan dia dengan total gaji kita. Jadi kita cari pajak ini dari total gajinya. Sekarang tutup kurung, kemudian enter. Jadi dapatlah hasilnya seperti ini. Kalau tidak kita kalikan ke total gaji, jadi nanti yang ini saja disalinkan. Dan silahkan letakkan kursor di kanan bawah, drag ke bawah. Sampai setelah kita dapatkan, kita mau cari gaji bersih lagi. Gaji bersih itu pasti total gaji dikurang dengan pajak. Jadi gunakan rumus sama dengan, silahkan klik total gaji dikurang dengan pajak. Enter. Kemudian silahkan di drag ke bawah. Di sini dia butuh total. Jadi masing-masing ini kita totalkan. Jadi secara vertikal kita ambil totalnya, klik sama dengan ambil sum, buka kurung, kemudian diklik semuanya. Tutup, enter. Jadi setelah rumus ditentukan, silakan dragnya ke kanan, nanti hasilnya ngikut. Jadi itulah fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kita ini ibaratnya tabel gaji ini sebagai tabel pembantu. Tabel gaji ini sebagai VLOOKUP-nya, tabel pajak ini sebagai HLOOKUP. Jadi demikianlah pembahasan Ibu kali ini tentang fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Jika Ananda ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah atau langsung bertanya di WA Group. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.